Kalau sumber daya ikannya besar, harusnya kesejahteraan nelayannya juga terjamin kan? Gitu nggak sih? Tapi kayaknya kalimat kayak gini cuma ada di Wakanda deh. Kalau di Indonesia, beda lagi ceritanya. Nelayan di Indonesia mayoritas belum sejahtera, khususnya nelayan yang keadaannya mereka adalah nelayan buruh atau nelayan tradisional. Yang udah sejahtera paling cuma nelayan juragan, itu pun jumlahnya dikit banget di Indonesia. Kondisi kayak gini tentu jadi paradoks yang cukup aneh. Sumber daya ikan yang melimpah di Indonesia ternyata masih belum cukup buat nganterin nelayannya jadi entitas atau kelompok yang sejahtera. Well, di video ini saya bakal ngebahas kira-kira kapan sih nelayan di Indonesia bisa sejahtera dan kiat-kiat apa aja yang bisa dilakuin oleh negara dan bahkan kita semua untuk bisa sukses memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia. So, stay tune sampai akhir biar kamu dapat pesan keseluruhannya. Di video ini saya nggak mau ngebahas terlalu jauh tentang data-data kemiskinan nelayan. Kayak misalnya berapa jumlahnya, persebarannya di mana, berapa pendapatannya, gimana kehidupannya, dan lain sebagainya. Di sini saya mau konkret aja ke topik tentang kapan nelayan bisa sejahtera. Kalau kita bahas tentang kesejahteraan nelayan, yang paling utama yang harus kita bahas adalah indikator dari kesejahteraan nelayan itu sendiri. Kalau menurut saya ada dua indikator penting yang menandakan nelayan udah bisa sejahtera atau belum. Indikator yang pertama, pendapatan. Pendapatan nelayan harus tinggi, minimal di atas UMR di daerah masing-masing. Kalau misal UMR di Jawa Tengah itu rata-rata 2 juta, berarti nelayan di Jawa Tengah harus punya pendapatan sebulan lebih dari itu. Tapi kalau sebaliknya, ya artinya kesejahteraan nelayan cuma jadi angan-angan. Nah, kondisinya sekarang gimana sih? Apakah nelayan udah punya penghasilan di atas UMR? Jujur kalau data yang akurat tentang ini saya nggak punya. Kalau misal kamu punya datanya dan cukup akurat, boleh dong ditulis di kolom komentar. Tapi yang perlu digarisbawahi soal pendapatan nelayan adalah tentang ketidakpastian. Yes, nelayan itu nggak selalu bisa dapat duit. Pekerjaan sebagai nelayan sangat bergantung sama musim. Nelayan nggak mungkin bisa ngelaut setiap hari. Contohnya nelayan di Desa Kertojayan di Purworejo. Dalam setahun mereka cuma bisa ngelaut sebanyak 120 trip. Artinya itu cuma sepertiga dari total hari dalam setahun. Jadi segede apapun pendapatan nelayan dalam satu kali trip, akan ada hari di mana mereka nggak dapat penghasilan, yaitu saat mereka nggak bisa ngelaut. Kondisi ketidakpastian kayak gini nih, yang bikin pendapatan nelayan jadi rendah, dan nggak jarang yang akhirnya pendapatannya jadi di bawah upah minimum regional. Belum lagi kalau pendapatan dalam satu kali tripnya itu emang rendah. Udah pendapatannya rendah, terus gak bisa trip tiap hari, ya udah gak ada lagi yang bisa diharapin. Nah makanya indikator pendapatan ini harus benar-benar diukur. Jangan sampai ada nelayan yang pendapatannya masih rendah dan bahkan jauh di bawah upah minimum. Terus gimana cara buat mastiin pendapatan nelayan itu bisa tinggi? Sabar, kita bahas dulu indikator yang kedua. Indikator yang kedua adalah nilai tukar. Nilai tukar nelayan juga harus tinggi. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini, seberapa banyak ikan pun yang bisa didapatin nelayan kalau pas dijual harganya murah, itu bikin pendapatan juga tetap kecil. So, harga ikan itu harus tinggi, seenggaknya sebanding dengan harga kebutuhan pokok. Kalau nilai tukar nelayan rendah, nelayan jadi susah banget buat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Boro-boro buat hidup sejahtera, buat hidup cukup aja, pasti susah banget. Nilai tukar dan pendapatan berbanding lurus sama kesejahteraan nelayan. Kalau nilai tukarnya tinggi, pendapatannya juga tinggi, artinya kesejahteraan nelayan juga bakal tercapai. So, pertanyaannya, gimana caranya pendapatan nelayan dan juga nilai tukar dari nelayan itu bisa konsisten tinggi? Nah, kita coba bahas solusinya di section selanjutnya ya. Oke, di section sebelumnya kita udah bahas tentang indikator kesejahteraan. Sekarang saya mau jelasin gimana caranya indikator kesejahteraan tadi bisa tercapai, yaitu pendapatan nelayannya tinggi dan juga nilai tukarnya yang tinggi. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Gimana sih caranya pendapatan nelayan bisa tinggi kalau sumber daya untuk bisa mereka mendapatkan penghasilan itu nggak ada atau rusak? Jawabannya ya nggak mungkin bisa. Sumber kesejahteraan dari nelayan harus benar-benar ada dan gak rusak. Kalau cuma sekedar ada, sumber daya perairan di Indonesia itu udah jelas banget ada dan bahkan sangat luas. Tapi gimana kondisinya, itu yang perlu jadi pertanyaan. Kita ambil case nelayan di Pantura Jawa. Mereka sekarang lagi berhadapan sama yang namanya overfishing.
ikannya tuh udah habis. Imbasnya pendapatan mereka juga jadi rendah karena nggak ada yang bisa mereka tangkap dan jual. Kalau Indonesia mau nelayannya berdaya, hidup sejahtera, maka ekosistem perairannya juga harus benar-benar jadi concern. Jangan sampai perairan kita rusak, bahkan overfishing kayak yang terjadi di Pantura Jawa tadi. Kebijakan-kebijakan tentang destructive fishing atau bahkan IUU fishing harus benar-benar ditegakkan. Kegiatan-kegiatan yang merusak ekosistem perairan juga harus diminimalisir. Dan yang nggak kalah penting adalah konservasi. Tanpa adanya ekosistem perairan yang lestari, sumber daya ikan di dalamnya juga nggak akan optimal. Imbasnya, sumber penghasilan ataupun sumber kesejahteraan jadi nggak ada. So, balik lagi, kalau kita mau nelayan Indonesia sejahtera, maka ekosistem harus benar-benar dijaga dan yang udah rusak harus dikonservasi. Lalu yang nggak kalah penting adalah soal rantai pasar atau supply chain. Rantai pasar yang terlalu jauh dan ribet berpotensi ngekat pendapatan nelayan. Kok bisa kayak gitu? Jadi gini, kalau misal rantai pasar butuh kos yang tinggi, maka distributor ataupun tengkulak yang ngambil ikan dari nelayan bakal beli ikan dari nelayan itu dengan harga yang rendah. Tujuannya ya biar mereka nggak rugi. Maka rantai pasar harus benar-benar jadi concern buat dibenahi atau minimal diefektifkan. Nah, di sini startup perikanan bisa ikut ambil bagian penting. Startup yang berbasis teknologi bisa jadi saluran distribusi baru yang lebih efektif, yang bisa lebih cepat nganterin komoditas ikan dari nelayan ke tangan konsumen. Dengan kayak gini, kos distribusi bisa ditekan dan harga ikan jadi lebih tinggi. Atau minimal selisih yang ada dari nelayan ke konsumen itu jadi nggak terlalu jauh. Ujungnya apa? Ujungnya ya pendapatan nelayan juga jadi terselamatkan. Dari banyak uraian yang udah saya sampaikan, pertanyaan mendasarnya adalah kapan nelayan Indonesia bisa jadi sejahtera? Oke, kita bahas di section terakhir. Di section ini sebenarnya lebih ke ngerangkum pembahasan-pembahasan panjang sebelumnya jadi solusi konkret ala kurikulum dunia kuat. Well, buat dapetin nelayan yang sejahtera, kalau kita masukin ke kurikulum dunia kuat, letaknya ada di paling atas. Ada di sini nih. Untuk bisa sampai ke posisi paling atas, kita harus ngelaluin 3 tahapan di bawahnya. Apa aja? Yang pertama survive, lalu compete, dan yang ketiga adalah impact. Kita mulai dari tahapan yang pertama, survive. Survive itu artinya segala kebutuhan dasar nelayan harus benar-benar terjaga dan terpenuhi. Mulai dari ekosistem yang lestari sampai pendapatan dan nilai tukar nelayan harus tinggi. Kenapa? Karena ekosistem yang lestari, pendapatan yang layak, dan nilai tukar yang tinggi adalah fundamental yang sangat-sangat penting buat mengantarkan nelayan jadi kelompok yang sejahtera. Nelayan nggak mungkin bisa sejahtera kalau ekosistem perairannya aja rusak, destructive fishing masih marak, dan overfishing ada di mana-mana. Nelayan juga nggak mungkin sejahtera kan kalau pendapatannya rendah dan nilai tukar dari uang yang mereka dapetin itu juga rendah. So, tahap yang pertama ini harus benar-benar terlaksana dengan baik kalau mau nelayan di Indonesia bisa hidup sejahtera. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu compete. Di tahap ini nelayan harus mampu berkompetisi atau bersaing satu sama lain dan bahkan dengan kelompok lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah nelayan harus masuk ke sektor industri. Sederhananya gini, nelayan harus punya nilai tawar yang tinggi terhadap komoditasnya. Mereka harus bisa memastikan ikan hasil tangkapannya berkualitas. Jadi mereka bisa milih kemana mereka akan jual. Kondisi kayak gini di mana nelayan punya bargaining power yang kuat bakal ngindarin mereka dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak ataupun bakul-bakul. Alhasil nelayan bisa dapat penghasilan yang lebih tinggi dan lebih sesuai sama apa yang mereka usahakan. Nilai tukar nelayan juga jadi tinggi dan mereka nggak kesulitan buat beli kebutuhan pokok buat kehidupan mereka sehari-hari. Kalau nelayan udah bisa survive dan compete, maka selanjutnya adalah nelayan harus bisa ngasih impact ke lingkungan. Artinya apa? Artinya nelayan udah nggak bicara lagi soal kebutuhan pribadinya tok. Tapi nelayan juga udah bisa ngasih dampak bagi lingkungan sekitar. Yang paling pertama adalah soal retribusi. Ini penting nih. Di tahap ini nelayan harus udah bisa dengan mudah dan taat buat bayar retribusi ke negara. Gak ada lagi tuh nelayan yang gagal bayar atau kesulitan bayar atau bahkan demo gara-gara retribusi yang terlalu tinggi. Kalau nelayan udah bisa bayar retribusi dengan mudah dan tanpa ada kecurangan, artinya pendapatan mereka ya udah cukup. Terus nelayan juga harus udah bisa ngasih penghidupan dan lapangan kerja ke lingkungan sekitar. Dengan kayak gini artinya produktivitas nelayan udah tinggi dan bisa ngasih efek lateral ke lingkungan sekitar dan bahkan ke negara. Nah, kalau 3 tahap tadi, survive, compete, dan impact udah terlalui dengan baik, maka disitulah saat dimana nelayan di Indonesia udah masuk ke kategori sejahtera.
Sebaliknya kalau nelayan masih belum bisa survive, apalagi berkompetisi, apalagi ngasih dampak, berarti ya nelayan di Indonesia masih di tahap berjuang. So menurutmu kalau dari yang udah kita bahas, kapan nih nelayan Indonesia bisa 100% sejahtera? Oke, dari video ini kita bisa belajar bahwa untuk bisa memastikan nelayan Indonesia hidup sejahtera, ada banyak tahapan yang harus dilalui secara terstruktur. Kalau tahapan-tahapannya nggak dilalui dengan baik, kesejahteraan nelayan bakal cuma jadi angan-angan belaka. Buat jawab pertanyaan awal, kapan nelayan Indonesia sejahtera? Jawabannya adalah kalau kamu dan kita semua, dan bahkan negara udah bisa memastikan nelayan bisa survive dengan baik, berkompetisi dengan kelompok lain, dan ngasih dampak atau ngasih impact ke kehidupan sekitar. Semoga nelayan di Indonesia bisa hidup sejahtera dan perikanan Indonesia bisa jauh lebih berdaya. Akhir kata, saya Tera Ditya dari Dunia Kua. Thanks.